Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwatu fillah, pada hari ini di hari Senin yang merupakan Senin yang ketiga di bulan November ini, yang seperti biasa kita melanjutkan pelajaran kisah-kisah yang hari ini sudah menjadi bagian yang terakhir ya. Kita membahas atau menjadi pertemuan yang terakhir tentang kisah Nabi Nuh ya gitu. Insyaallah nanti kita akan membahas kisah Nabi Hud alaihissalam ya. Sebagaimana diungkapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, bagaimana Nabi Nuh adalah abdan syakuron, yakni yang nampak bahwa asy-syakur huwallazi ya'mal, adalah orang yang mengamalkan ya, orang yang beramal, yajtami'ut ta'at ya, yakni segala ketaatan, baik itu adalah al-qalbiyah ya, hati, wal qauliyah, ucapan, dan wal amaliyah, yakni amalan. Jadi Nabi Nuh ini orang yang bersyukur, dan kesyukuran itu adalah bagaimana mengamalkan ketaatan baik secara hati ya, dia mensyukuri, dia berterima kasih ya secara hatinya, ucapan ya, dia mengucapkan alhamdulillah, dan juga beramal, dia memanfaatkan segala bentuk ciptaan Allah dengan berbagai macam bentuk kebaikan. Nah itu. Di antaranya bentuk kebaikan atau ketaatan Nabi Nuh, yakni saumnya Nabi Nuh alaihissalam. Itu sepanjang tahun ya. Sepanjang tahun ya. Sauma Nuh ad-dahr tuh. Ya. Saumnya itu sepanjang tahun. Illa yaumal fitri wa yaumal adha. Kecuali Idul Fitri dan Idul Adha ya. Sepanjang tahun tuh. Ya kebayang Pak. Sepanjang tahunnya. Ada tambahan juga dari riwayat Imam At-Tabrani, yakni illa yaum at-tasyrik ya, kecuali hari tasyrik ya gitu. Itu saumnya Nabi Nuh ya sepanjang tahun kecuali Idul Fitri, Idul Adha ya, menyembelih, dan hari tasyrik. Dan Nabi Daud itu setengah tahun ya, setengah tahun kan selang-seling ya gitu. Ibrahim alaihissalam yaitu 3 hari tiap bulan ya, 13, 14, 15 ya gitu. Saum sepanjang tahun dan juga berbuka sepanjang tahun itu ya. Nah itulah
bagaimana amaliyah dari siapa? Nabi Nuh alaihissalam, ya. Kesyukurannya luar biasa, ya. Ada yang sudah mampu saum minimal 13 atau 15 gitu ya, sepanjang bulan aja gitu ya. Nah itu ya, kadang ya persoalan itu gitunya. Nah itu, jadi kemisnya ada yang hari ini saum, saya kemis, maka ini salah satu bentuk kesyukuran para nabi itu adalah dengan saum, ya. Nah sekarang bagaimana wasiat Nuh alaihissalam sebelum meninggal? Nah ini ucapannya, ya. Sesungguhnya Nabi Allah Nuh alaihissalam tatkala menghadapi kematiannya, beliau berkata kepada anaknya, sesungguhnya aku akan memberikan wasiat kepadamu. Aku perintahkan kamu dengan 2 perkara dan melarangmu dari 2 perkara. Perintahnya, aku perintahkan kamu dengan kalimat la ilaha illallah, ya. Karena sungguh langit yang 7 dan bumi yang 7 kalau diletakkan di satu timbangan, ya di situ ya. Dan kalimat la ilaha illallah di timbangan yang lain tuh, ya gitu. Maka akan lebih beratlah timbangan la ilaha illallah itu, ya. Tuh. Langit dan bumi itu kan 7 lapis tuh, ya. Langit 7 lapis, bumi berapa lapis? Sama tuh, ya gitu. Sama. Langit, bumi sama 7 lapis tuh, ya. Itu di surah At-Tolak, ya ayat terakhir tuh, ya gitu. Khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mitslahun, ya gitu. Sama. Itu segitunya 7 lapis, ya. Sama-sama 7 lapis. Tapi yang lebih berat apa? Kalimat la ilaha illallah. Dan kalaulah langit yang 7 dan bumi yang 7 sebagai satu lingkaran yang tertutup, maka kalimat la ilaha illallah yang memecahkannya. Insyaallah. Tuh, perintah pertama apa? La ilaha illallah, ya. Diucapkan, diamalkan, ya. Nah itu. Serta bagaimana diyakini dalam hati gitu, ya. Ya sekarang masih banyak orang yang, ya kalau kita juga kadang kurang menerapkan kalimat la ilaha illallah, ya. Nah ini pesannya, kalimat la ilaha illallah. Perintah yang kedua, dan aku perintahkan kepadamu dengan ucapan subhanallah wa bihamdih. Karena ucapan tersebut adalah tasbihnya semua makhluk dan dengannya mereka diberikan rezeki itu, ya. So, Pak. Kurang rezeki subhanallah bihamdih, subhanallah azim, ya, tambah juga ada, ya. Nah itu. Berapa kali ada yang di hadis ditunjukkan 100 kali, ya gitu. 100 kali sanggup. Harusnya sanggup, ya. Kan sekarang subuh jam 4, ya. Kita ucapkan subhanallah bihamdihi, subhanallah azim 100 kali, sanggup tuh, Pak. Kan belum berangkat, ya gitu. Belum berangkat. Sisakan waktunya. Ini untuk Allah, coba waktu ya paling berapa menit, Pak, untuk berzikir? 5 menit, ya gitu. Kalau nggak 5 menit, ya 10 menit tuh. Ya. Ya waktu untuk keluarga lebih, pekerjaan lebih, buat Allah berapa menit? Aduh, hanya setengah jam hanya untuk sholat tambahan tuh, Pak, ya. Untuk zikir, ya, ucapkan subhanallah bihamdi, subhanallah azim terus, ya. Tambah dah zikir, baca Quran, ya.
Nah itu ya. Karena kan prinsipnya apa? Allah dulu gitu kan, prinsipnya Allah dulu, Allah lagi Allah terus ya. Ya itu prinsipnya, berarti kita sediakan juga waktu untuk Allah tuh ya. Hai rezekinya terus di keroyok gitu ya. Nah, ini waktu dengan Allah, aduh, saya disayangkan tuh ya. Bahkan waktu sholat cuma berapa menit ya. Itu pun kalau cepat bahkan ya cuma 3 menit ya, 4 menit apa dari 4 rakaat ya gitu. Aduh, Masya Allah. Nah itu ya. Belum subuhnya kalau misalnya singkat berapa menit kan, 2 menit paling, aduh ya waliyadzubillah ya Allah. Nah itu. Kalau kita bayangkan ya para nabi sampai saumnya itu ya ada yang sepanjang tahun. Nah, kita piraku ya 13, 14, 15 gitu ya biasa gitu ya. Masya Allah. Atau nanti di Syaban menjelang Ramadan kadang kita biasa saum sunat. Masya Allah. Apa yang terhalang kita dari beramal? Dosa tanya. Dosa atau kadang sesuatu yang nggak jelas ya gitu. Ya kalau bisnisnya untuk Allah juga bagus tuh ya gitu, bisnisnya untuk Allah. Tapi ini kadang ada yang bisnis tuh ya merencanakan jadi kira jadi nah itu bisnisnya gitu ya. Dan gitu bisa buang waktu itu ya gitu. Ya, ya bisnis kenapa modalnya terjadi ya. Modalnya kepake ke keluarga jadi gitu. Semua jadi itu jadi ya gitu. Tentunya wacana dan wacana gitu ya. Buang waktu Pak gitu. Ya langsung arahnya tujuan tuh ya gitu. Kalau bisnis untuk Allah gitu ya gitu. Gimana gitu. Kalau enggak apa? Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillah tanya. Tanya datang ke dia gitunya gitu kan. Atas iman kepada Allah dan iman kepada Rasul. Terus berjihad fisabilillah sok hujan-hujanan tuhnya gitu. Sampai menunggu berapa menit tuh menunggu. Saya tanya, alhamdulillah gitu ya. Jangan sampai tentunya sudah menunggu tuh ya, menunggu sekian menit. Tadi hargaan pisan tentunya. Tiba-tiba si Mustamina indit ke mana gitu ya. Aduh, insyaallah tah hargaan pisan. Ada hanya mengejar yang tak pasti gitu ya. Amal hayatud dunya illa mata'ul ghurur gitu ya. Hati-hati lah gitu ya. Nantinya jadi perhiasan yang menipu, jangan sampai itu ya. Nah sekarang larangannya dari Nabi Nuh apa? Pertama, melarang dari berbuat syirik ya. Karena itu dosa yang membinasakan ya. Dan tak akan kuat seorang menanggung sisa di neraka dan kesyirikan. Ya. Dan kesyirikan tidak akan kuat ya. Neraka itu aduh, insyaallah kisahnya kalau kita sudah baca itu ya, ngerinya itu ya. Dan yang kedua adalah bersikap sombong ya. Maka hindari sikap sombong ya, sikap merasa lebih baik dari orang lain, merasa lebih hebat, merasa paling inilah, paling bener lah gitu. Merasa paling jago lah gitu ya. Itu. Merasa paling kaya, merendahkan orang lain. Apa? Sombong tuh. Batrul haq, wagam tuh nas ya, menolak kebenaran tuh ya. Disampaikan kebenaran, wah langsung disampaikan kebenaran, menolak gimana gitu ya. Banyak alasan tuh ya gitu. Wagam tuh nas, meremehkan manusia, ternyata.
ya, meremehkan orang. Ya, itu kadang juga kan penyakit sombong di kita ada tuh ya. Oh, ini sudah punya kelebihan tertentu, sudah punya kekayaan tertentu, udah diremehkan orang lain tuh ya. Udah punya ilmu tertentu, diremehkan orang lain. Nah, itu ya. Maka hati-hati dari dua sikap ini ya, kesyirikan dan kesombongan tuh ya. Kan dalam hadisnya apa? Walaupun hanya sebesar biji zarrah gitu ya, tidak akan masuk surga. Itu ya. Orang yang sombong. Inilah wasiat Nabi Nuh alaihissalam yang semoga kita menjadi hikmah dan pelajaran dari apa yang kita pelajari ya dari tahun 2022 ya. Ya. Sampai 2024 ya. Nanti kita ambil pelajaran juga di kisah Nabi Nuh ya. Kisah Nabi Hud ya selanjutnya, Nabi Hud alaihissalam. Itu ya. Insyaallah ya. Wallahu fiikum.